Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Wa ba'du, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bertemu, kita kembali diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus pagi, siang, petang untuk kita syukuri, untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan kesehatan, keafiatan kita ini dalam hal-hal yang baik, dalam hal-hal yang positif. Bersolawat kepada bersolawat kepada baginda Nabi yang agung dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ba'du, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang barakah ini kembali kita melanjutkan kisah-kisah, sejarah-sejarah para ulama, sejarah-sejarah para sahabat, sejarah-sejarah para anbiya, sejarah-sejarah yang harus kita contoh, sebagaimana yang diberikan atau yang dicontohkan oleh para ulama, yaitu Syekh Hasan Al-Basri. Apa kata beliau? Syekh Hasan Al-Basri mengatakan untuk kita, berwasiat kepada kita, utlubul lazzah, tuntutlah 3 kenikmatan untuk kalian, yang jika 3 kenikmatan ini tidak sama sekali kalian tuntut dan tidak sama sekali kalian rasakan lazah, kenikmatan padanya, maka aku khawatirkan kalian akan menjadi atau mengakhiri hidup kalian dan su'ul khatimah, mati dalam keadaan sesat. Utlubul lazzah al-thalath, carilah kelezatan pada 3 perkara. Pada 3 perkara carikan kelezatan. Jika kelezatan tidak kita dapatkan, maka dikhawatirkan Allah Subhanahu wa taala tutup 3 kelezatan ini yang membuat kita nantinya su'ul khatimah, khawatir kita. Nah, jika sebelum Allah Subhanahu wa taala tutup 3 kelezatan, 3 kelezatan ini, maka marilah kita cari dia. Marilah kita berusaha untuknya. Marilah kita berjuang untuknya. 3 perkara. Apa yang pertama kata beliau, kata Syekh Hasan Al-Basri, kata beliau qiraatul Quran, baca Al-Quran. Karena ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena satu-satunya wasilah untuk kita bercakap-cakap dengan Allah, sebagaimana sabda baginda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, yakni man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Quran. Barang siapa yang ingin berbicara dengan Allah, baca Al-Quran. Masya Allah, panjang sekali ceritanya, panjang sekali kisahnya, bagaimana kemuliaan Al-Quran ini yang membuat para nabi, para rasul bahkan sebelumnya membuat cemburu kepada umat baginda Nabi, membuat cemburu kepada kita sebagai umat baginda Nabi. Suatu ketika Sayyidina Musa alaihissalam, Nabiullah Musa alaihissalam, ya Rabbi, wahai Allah, sekiranya adakah orang yang mendapatkan kemuliaan yang lebih dari aku, tunjukkan kepadaku orangnya yang bisa berbicara tiap detik, tiap waktu kepadamu. Sehingga apa dikatakan, diperingati Nabi Musa oleh Allah, ya Musa kalim, Musa, sesungguhnya nanti ada di akhir zaman, jangankan nabinya, umatnya
ketika mau berbicara dengan aku bila hijab, tampak hijab. Sedangkan engkau Musa, aku tutup 60 hijab untukmu. Sedangkan nanti umatnya saja aku tidak tutup, aku tidak tutup satu hijab pun. Maka oleh sebab itu beliau mengatakan siapakah dia, siapakah mereka, apa disebutkan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa, ya Musa kalimi ilam, ketahuilah sesungguhnya mereka adalah kekasihku yang aku utus di akhir zaman, yang nabinya sangat pemimpin para nabi, kemudian umatnya umat yang terbaik. Bersyukur kita. Maka kenapa? Karena apa? Karena Al-Quran. Kita menjadi umat terbaik karena Al-Quran. Sebagaimana yang man arada yatakallama ma'allah falyaqra'il Quran. Yang kedua, ini yang perlu kita cari kelezatan di dalamnya. Ini khawatir jika tidak ada kelezatan di dalamnya, maka khawatir kita akan su'ul khatimah ya ikhwan. Ya. Maka oleh sebab itu ikhwani, ya oleh sebab itu rajin-rajinlah ya membaca Al-Quran. Faksa diri kita, mau siang mau malam, pagi setidaknya satu kali sehari, setidaknya satu ayat sehari. Kalau kita nggak bisa baca satu juz, satu ayat, ya kalau kita tidak bisa baca, ya silahkan ya kita bisa baca apa yang kita bisa dalam yang dalam Al-Quran ya. Oleh sebab itu ya, oleh sebab itu ya perbanyak baca Al-Quran sebelum Allah tutup kita punya kelezatan di dalamnya. Banyaklah baca Al-Quran. Ini nasihat siapa? Hasan Al-Basri, sambil beliau menangis menasihati kita ya. Beliau menangis ketika menasihati ya umat-umat Islam ketika pada saat itu. Yang kedua apa kata beliau? Ya wahai umat Islam, carilah kelezatan yang kedua, yaitu kepada kepada apa kita cari kelezatan? Yaitu kepada as-salah ya. Aqimis salah, dirikanlah salat ya. Aqimis salah, terus berapa kali disebutkan dalam Al-Quran aqimis salah, aqimis salah, aqimis salah. Maka Rasulullah ini membela ya agama ini, memerintahkan jamaah para sahabat untuk sholat, bahkan sampai akhir hayatnya beliau menasihati as-salah, 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 sholat kalian, sholat kalian, sholat kalian. Nah, di sini maka kita harus cari kelezatan dalam sholat. Kata Hasan Al-Basri, saya khawatir kalau kalian gak dapat kelezatan dalam sholat, maka saya khawatir, kata Hasan Al-Basri, ya, yakni ya hidup kalian dalam keadaan kesesatan, hidup kalian dalam, bahkan kalian akan nanti saya khawatir kalian akhiri hayat kalian dengan su'ul khatimah karena tidak ada kelezatan pada diri kalian tentang sholat. Ini yang kedua. Yang ketiga, ya, nasihat Syekh Hasan Al-Basri untuk kita yang perlu kita pegang ya, yakni yaitu zikrullah, ingat kepada Allah ya, cari kelezatan pada zikir kepada Allah. Ingat kepada Allah, baca subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, wa bihamdi astaghfirullahal azim. Ya, jika ini dua kalimat ya, khafifatani al lisan ya, wa thaqilatani fil mizan. Ini salah satu amalan yang ringan di mulut tapi di mizan sangat berat pahalanya, yaitu subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, bihamdi astaghfirullahal azim. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jalan lain kata beliau. Kata Syekh ya Hasan Al-Basri, tidak ada jalan lain kalian mencari kelezatan kecuali pada yang tiga tadi. Yang pertama yaitu qiraatul Quran, yang kedua yaitu as-salah, yang ketiga zikrullah. Maka perbanyaklah kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, masih banyak nasihat-nasihat para ulama, nasihat-nasihat para sahabat, nasihat-nasihat ya para anbiya yang insyaallah nanti kita bahas dan waktu lain kesempatan cukup kita bahas yang tiga ini singkat padat jelas ya, kita amalkan bersama. Cari tiga kelezatan ini terus menerus, jangan sampai kita bosan, sampai kita mendapat kelezatan. Ittaqullah ya, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah ya, mastata'tum ya, sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian ittaqullah, bertakwalah kepada Allah ya, jangan sampai kita lalai ya. Ittaqullah sebagaimana yang sering disebutkan oleh khatib, bertakwalah kepada Allah, ya'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ya. Jazakallah khairul jazak. Ikhwan, akhwat billah,
Semoga kita bisa amalkan, terutama untuk al-fakir sendiri. Semoga kita bisa amalkan 3 perkara ini, kita cari kelezatan di dalamnya. Insya Allah kita akan mendapatkan halawatul iman, kelezatan dalam iman yang insya Allah dengan kelezatan itulah yang akan menyelamatkan kita di dunia wal akhirah. Akhirul kalam, wal muwaffiqul hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.